لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك غير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك غير الخلق كلهم. النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوا في علم ولا كرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك غير الخلق كلهم. وكلهم من رسول الله ملتمس عرفا من البارية ورشوا من الديم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك غير الخلق كلهم. ومبلغ العلم فيه أنه بشر أنه غير خلق الله كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك غير الخلق كلهم. والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأوال مقتئم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك غير الخلق كلهم. كلهم من رسول الله ملتمس عروا من البار أو رشوا من الديم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك غير الخلق كلهم. شهادته عمت شفاعته إلى الخصوصين عن غير الحبيب حمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك غير الخلق كلهم. سبت قدره آياته عظما أن يسمو حين يدعى دارز الرمم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك غير الخلق كلهم. إذا النسب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك غير الخلق كلهم. الآل والصحبه ثم التابعين فهم أهل التقى والنقاء والعلم والكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك غير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة الرحيم ألف الكتاب حبيبنا بركاتنا عمدتنا قدبر للسيد غازي العباد والعباد الحبيب عبد الله بن علبي
بن محمد الحداد نعيد علينا من بركاته وأسراره وأنواره وعلوم نفحاته في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. Wahdhar kullal hadar minal muamalah birriba. Dan selanjutnya dalam pasal ini Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad mengingatkan kepada kita supaya kita berhati-hati di dalam bermuamalah dengan manusia, dan hendaknya kita menjauhi muamalah birriba dengan riba. Jangan sampai muamalah kita mengandung riba. Wa innahu minal kabair. Karena apa? Beliau mengatakan bahwa riba itu minal kabair, adalah dosa-dosa yang besar, masuk dosa-dosa yang besar. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wazaru ma baqiya minar riba, maka tinggalkan apa yang telah tersisa daripada riba. Jadi riba ini sudah umum di zaman jahiliyah, dilakukan oleh semua orang di zaman jahiliyah, dan mereka menganggap bahwa riba ini adalah satu muamalah yang halal, yang boleh dilakukan. Kemudian turun Al-Quran melarang kita melakukan riba. Ahallallahu al-bay'a wa harrama riba, dalam ayat yang lain bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dalam ayat ini kita diingatkan sebagai orang yang beriman, hendaklah kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menunjukkan kita takut kepada Allah yaitu apabila kita menjauhi semua larangan-larangan Allah, termasuk larangan Allah adalah riba. Wa zaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin, kalau kalian benar-benar menjadi orang mukmin. Jadi di sini diberi syarat oleh Allah Subhanahu wa taala, in kuntum mu'minin, kalau kalian benar-benar menganggap diri kalian, mengaku diri kalian orang mukmin, maka jangan lakukan riba. Yamhaqullahu riba yurbi sadaqah, dalam ayat yang lain Allah berfirman bahwa Allah telah yamhaqullah, dan menghapus riba, artinya menghapus dari segala keberkahan. Tidak ada berkahnya, tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya, justru akan menjadikan orang terperosok dalam dalam kenistaan, dalam kefikiran, dalam kemelaratan apabila dia melakukan riba. Wa yurbis sadaqat, dan Allah melipat gandakan pahala daripada sedekah. Sekecil apapun sedekah, maka akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan syarat, yaitu apabila kita ikhlas. Apabila kita tidak melakukan ini, perintah Allah, takut kepada Allah dan meninggalkan riba, fa illam taf'alu, apabila kalian tetap saja melakukan riba, fa'dzanu biharbin min Allah wa rasulih, maka bersiap-siaplah kalian untuk menghadapi Allah, untuk menghadapi peperangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini dinyatakan di sini adalah satu dosa, satu perbuatan yang apabila dilakukan kita akan diperangi oleh Allah, artinya kita akan menjadi musuh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dalam Al-Quran ancaman seperti ini. Apabila kita melakukannya, kita akan bermusuhan dengan Allah, akan menghadapi Allah, akan perang dengan Allah. Siapa yang bisa bertahan ya apabila Allah telah menjadi musuh kita? Akan hancur kita, ya, akan binasa kita. Fa'adzanu biharbin min Allah rasulih, dan rasulnya. Jadi bukan hanya Allah, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memusuhi, akan menjadi musuhnya, dan akan memerangi apa?
memerangi orang-orang yang berbuat riba, karena Rasulullah ditugaskan diutus oleh Allah untuk juga memerangi orang-orang yang diperangi oleh Allah, menyintai orang-orang yang dicintai oleh Allah, dan memerangi orang-orang yang diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian secara wajumlatul qal fil riba annahu yahrumu bai'un nagad bimislih kal fidda bil fidda wal mad'um bimislih kal hinda bil hinda illa masalan bi masalin aw yadan yadin. Ringkasnya, singkatnya, keterangan mengenai riba ini bahwa diharamkan menjual sesuatu yang berupa uang nugget, berupa emas, perak, atau yang sejenisnya yang menjadi ganti daripada emas, perak dalam transaksi. Kita transaksi jual beli, ya, seperti emas dengan apa itu, dengan emas, atau perak dengan perak, ya, atau makanan dengan makanan yang sejenisnya, beras dengan beras umpamanya, gandum dengan gandum. Kita diharamkan jual beli illa masalan apabila banding atau semisal, apabila sama, dan yadan biadin, dan ya kontan. Jadi di transaksi itu dilakukan sebelum kita berpisah, kontan. Jadi jual beli emas dengan emas atau perak dengan perak, ya harus banding, harus sama. Baik yang emas yang udah berupa perhiasan, kemudian dijual atau dibeli dengan emas yang berupa lantakan umpamanya, ya tetap harus banding, harus sama. Apabila sama emasnya, apabila sama peraknya, apabila sama makanannya kalau berupa makanan. Jadi tidak boleh selisih, tidak boleh selisih, dan harus tagabut. Artinya ya dilakukan transaksi sebelum berpisah. Apabila tidak sama emas dengan perak umpamanya, idza ikhtalafa an-naw bil-zahab al-fidda bil-fidda. Al-Habib Abdullah bin Ali Haddad mengatakan di sini apabila tidak sama emas dengan perak, ya, wa tamar bil-hinta, menjual tamar dengan, ya, dengan apa itu, dengan gandum, dengan gandum, istilahnya apa itu, barter, ya, barang dengan barang, jazat tafadul, boleh, tidak sama. Jadi lebih banyak peraknya atau lebih banyak gandumnya, ya, apabila digunakan untuk transaksi membeli kurma. Kenapa dua contoh ini, ya? Karena ya yang banyak ya transaksi umumnya yaitu dengan emas dengan perak zaman dulu. Dinar itu perak, emas, dirham itu perak. Jual beli, ya, alat jual beli dari zaman Kanjeng Nabi dulu pakai dinar atau pakai dirham. Kemudian atau yang menjadi pengganti seperti duit sekarang, uang kertas, dan itu pengganti daripada emas perak, karena itu dicetak dengan jaminan, ya, dengan jaminan sembarangan, ya. Jadi itu sama dengan emas hukumnya, sama dengan, ya, emas. Jadi itu ya harus sejenis, harus apabila sejenis ya harus sama. Nah, bisa umpamanya sekarang uang rupiah yang udah lusuh-lusuh, udah jelek-jelek, ditukar dengan uang rupiah yang masih baru, ya, tapi tidak sebanding. Jadi rupiahnya 100.000 yang udah lusuh ditukar dengan rupiah, ya, ditukar dengan rupiah yang udah masih baru. 100.000 uang rupiah yang udah amah, udah lusuh, ya, udah banyak yang rusak, ya, itu masih laku, tapi itu ditukar dengan uang rupiah 90.000 atau 80.000. Itu tidak boleh itu, ya, karena tidak sesuai dengan syarat di sini. Masalah, ya, atau dengan uang receh, yang banyak ini uang receh. Jadi ada penukaran uang, ya, zaman dulu itu, ya, masih ada telepon-telepon di jalan-jalan itu pakai uang receh. Jadi tukar uang receh 100.000, ya,
harus bayar 110 namanya, atau 90.000 harus bayar 100.000. Ini riba, ini nggak boleh ini. Ya. Nah, kalau tidak sama, tidak masalin, ya, jadi tidak sama seperti umpamanya contohkan di sini, ya, idza ikhtalafan zabil fiddah, emas dengan perak, tidak apa-apa, tidak sama. Ya, emasnya umpamanya 10 gram, perak tukar dengan perak 5 gram, ya, karena harga perak memang lebih murah dari emas. Ada emasnya 5 gram tukar dengan perak 20 gram umpamanya, tidak apa-apa, ya, tidak apa-apa, itu boleh, ya, transaksi yang diperbolehkan itu, ya. Atau ada jual dolar atau jual real, ya, tentu tidak sama karena mata uang tidak sama, ya. Dolar, ya, dengan rupiah, $1 3.000 rupiah umpamanya, $1 3.000 rupiah umpamanya, ya, atau satu real 300 atau 400 rupiah umpamanya, ya, ya, itu tidak apa-apa kalau tidak sejenis, ya, masalah. Ya. Jadi harus apabila tidak sejenis tidak apa-apa, ya. Atau jual makanan tidak sama, beras dengan gandum umpamanya, ya, berasnya 10 kilo umpamanya, gandumnya dibeli dengan gandum, ya, 5 kilo umpamanya, tidak apa-apa, ya, dibarter istilahnya, ya, boleh. Syarat tafadul, ya, jazat tafadul, maka boleh, ya, tidak masalah tidak, ya, sama, ya, anunya, timbangannya wajib, tapi tetap wajib yadan biyadin. Ini syarat yang kedua, yang taqabud ini wajib dilakukan di saat itu, ya, sebelum berpisah. Wala riba fi bai'il hayawan. Adapun, ya, menjual binatang dengan binatang itu tidak ada riba, ya. Tidak ada riba fi bai'il hayawan bil hayawan, wasab dengan baju dengan baju, wal mat'am bin nugget, ya. Makanan dengan uang, ya, tidak apa-apa, ya, bin nugget, ya. Umumnya memang kita membeli makanan dengan uang, ya. Bukan jarang kita dengan, kecuali di bagian daerah itu, ya, ada juga yang, ya, barter dengan makanan, binatang dengan binatang, jual mbek dengan mbek, ya, tidak harus, ya, apa itu, ya, tergantung, ya, tidak ada riba di situ. Mbek yang gemuk ditukar sama mbek yang kurus-kurus 5 umpamanya, tidak apa-apa, ya. Kalau mbek yang gemuk, ya, ditukar sama sapi, ya, tidak apa-apa, ya. Baju juga begitu, ya. Jadi punya 7 mbek tukar sama 1 sapi, tidak apa-apa. Berarti orang korban kan begitu, ya. Korban kalau mbek setiap orang satu orang, kalau sapi boleh 7 orang gabung jadi 1, ya. Wasab baju juga begitu, tidak apa-apa, ya. Jadi tidak harus baju tukar sama celana, tidak apa-apa, atau tukar sama sarung, celananya 10 umpamanya, ya, bajunya tukar baju 1, tidak apa-apa, ya. Kalau pakaian, ya, tidak ada riba di situ, ya, dalam transaksi seperti ini, ya. Kemudian saya tambahkan di sini untuk menguatkan keterangan Habib Abdullah bin Al-Haddad, ya. Jadi, ya, Allah berfirman, yamhaqullahu riba yurbi sadaqat, menunjukkan yamhaq itu istilahnya menghapus, itu tidak ada berkahnya, tidak ada keberkahan. Bahkan dia mengatakan melaknat, Allah melaknat riba,
Karena ada satu hadis, ini idza mahaqtu barakati sab'al butun. Ya, idza la'antu. Kalau saya melaknat, menghapus keberkahan, maka laknatku itu akan nyampe kepada 7 turunan. Nauzubillah. Ya, kalau Allah melaknat akan sampai kepada, maka dari itu dijaga ini laknat ini dengan menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat. Jangan sampai ya jauhi perbuatan yang diharamkan oleh Allah, yang disebut oleh Allah termasuk dosa besar, perbuatan yang nista seperti berzina. Karena kalau berzina nanti 7 turunan berzina terus. Naudzubillah. Orang yang dia buntingin anak orang, zinain orang dikhawatirkan nanti keluarganya nanti akan dibuntingin oleh orang, akan dizinain oleh orang. Naudzubillah. Ya karena al jaza min jinsil amal, balasan itu tergantung pada jenis perbuatannya. Ya, maka dari itu jauhi, ya, jangan sampai kita melakukan. Wa idza baraktu, sebaliknya, kalau aku memberikan berkah, yang kita carikan berkah, yang kita harapkan rezeki kita, kehidupan kita ini berkah, umur kita ini berkah. Artinya bertambah-tambah kebaikannya, semakin baik, semakin dekat pada Allah, semakin bikin ridha Allah itu berkah. Jadi orang yang suka sedekah maka diberi keberkahan. Wa yurbis sadaqat, Dan ini dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu akilar riba. Allah melaknat, apa yang disebut dilaknat oleh Allah dalam hadisnya itu berarti dosa besar yang dikhawatirkan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap ada perbuatan maksiat, kemudian Rasulullah mengatakan Allah melaknat. Enggak ada yang lebih jelek dari itu sudah, yang daripada yang lebih nista dari kita dilaknat oleh Allah, perbuatan yang dilaknat. La'anallahu akilar riba, orang yang makan riba. Wa mukilahu, dan orang yang juga menjadi wakilnya, menjadi petugasnya, wa mukilahu, yang orang yang melakukan riba atau yang makan riba, yang dia jadi ada yang riba dua-duanya, orang yang dia melakukan riba itu dengan atau dia yang mengambil riba itu kemudian makannya, wa katibahu, dan orang yang menulisnya, wa syahidai, dan yang menyaksikan. Kesemuanya 5 orang ini hum sawa, mereka sama-sama dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu ta'ala wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, ar-riba salasa wa sab'una baban, riba itu ada 73 bab macamnya, macam-macamnya riba itu ada 73 bab, Aisyarwa, paling kecilnya, paling ringannya 73 bab ini daripada riba. Aisyarwa ayyankiha ar-rajul ummahu, seperti orang dia zinain ibunya, dia kumpulin ibunya, dia berbuat lacur dengan ibunya sendiri. Na'udzubillahi min dzalik, dosa yang lebih besar lagi. Apabila seorang berzina itu dosa yang sangat besar, apalagi zinain ibunya sendiri. Na'udzubillah. Itu paling kecilnya dosanya dari macamnya riba yang 73 ini. Jadi ini 73 berarti ini banyak macam-macamnya riba. Maka dari itu kita hendaklah berhati-hati, hampir banyak, hampir transaksi di bank-bank itu riba semua, sekarang ini ada yang syariat, bank ada
ya, bank yang buka tabungan syariat, ya, tabungan syariat, ya itu paling tidak ya kita kalau naruh duit di bank ya taruhlah di tabungan syariat itu lebih apa itu lebih aman daripada yang lainnya, ya, daripada bank-bank yang lain yang konvensional itu banyak kan ya muamalahnya ya ada muamalah ribawiyah, ya pakai riba semua menggunakan, dan ini sudah ya apa itu udah di mana-mana, semua negara udah kehidupan masyarakat, ekonomi masyarakat tergantung pada bank, sekalipun negara Arab. Tapi kalau negara Arab masih ada bank-bank yang murni syariat, tidak campur, murni syariat. Orang minjem duit ya tidak ada, kembalikan lebih. Orang yang naruh duit ya dia tidak dapat lebih. Ya nabung duit 1 juta ya dia ambil 1 juta. Dia minjem 1 juta ya dia kembalikan 1 juta. Tidak ada bank yang seperti ini kecuali negara Arab, Saudi atas satu bank benar Ar-Rajihi itu ya dia menggunakan sistem seperti itu. Tapi justru karena menggunakan sistem Islam itu bank yang paling banyak duitnya ya Rajihi itu ya ini ya yang perlu kita perhatikan. Nah, kemudian di sini Rasulullah SAW mengatakan ya tadi diterangkan di situ Rasulullah SAW dalam menerangkan bahwa kullu qardin jarra naf'an wa riba, setiap utang yang mengambil manfaat mengembalikan lebih wa riba, maka itu adalah riba. Wa man zada aw istazada faqad arba, begitu kan di dalam ya kalau wa idza اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد إذا كان ومن زاد أو استزاد فقد أربى. Orang yang nambahin atau dia minta tambah ya faqad arba, berarti dia telah melakukan riba. Al-akhid al-mu'ti fihi sawa, yang ambil atau yang memberi ya hukumnya itu sama ya, sama dosanya, sama dilaknatnya ya. Dan ini adapun hadis daripada harus kontan saat itu sebelum berpisah, itu ada Rasulullah SAW bersabda, man ibta'a ta'aman, orang yang membeli makanan, wala yabi'u hatta yastawfiyah, maka dia tidak boleh menjualnya lagi sampai dia telah melunasi. Nah ini namanya ya, ini ya, jadi dia tidak boleh jual lagi itu makanan atau barang, bukan hanya makanan, barang beli apa saja belum lunas tidak boleh dijual lagi. Nah, ini praktek ini sudah tidak umum ini, dia beli apa-apa belum lunas sudah dijual. Memang kadang dia itu memang beli itu niatnya bukan untuk beli tapi untuk ngutang. Begitu dia dapat ya beda motor belum lunas udah dijual sama dia. Kalau dia cicil itu tidak apa-apa, mencicil, beli dengan cicilan tidak apa-apa. Tapi belum lunas sudah dijual, ini sudah tidak memenuhi syarat ini ya, memenuhi syarat ya. Jadi beli apa-apa belum lunas tidak boleh dijual. Kalau udah lunas baru boleh dijual. Masuk beli makanan ya. Kemudian yang apa itu masalin tadi itu ya, ini hadisnya ini Habib Abdullah bin Al-Haddad mengambil dari hadis ini bahwa emas dengan emas, al-zahab bil-zahab, al-fidda bil-fidda, perak dengan perak, wal bur bil-bur, gandum dengan gandum, syair dengan syair, jagung dengan jagung, wa tamar dan bitamar ya, tamar dengan tamar, wal milih bil milih, garam dengan garam. Apabila dijual harus masalin, harus sama, tidak boleh lebih, harus sawaan bisawain ya, atau sejenis dan harus ya
ya, dan harus sama, tidak boleh lebih. Ya dan biadin. Syarat yang kedua harus ya kontan. Ya dan biadin artinya kontan. Ya, transaksi itu diselesaikan sebelum apa itu berpisah. Bahkan ada ijab kabulnya, saya jual atau saya beli. Tetapi ahli fikih dalam kitab fikih itu kalau dalam perkara-perkara yang remeh, temeh, yang nilainya tidak besar, beli nasi atau beli terong, beli pohung di pasar atau beli apa, ya itu tidak perlu kita ijab kabul seperti itu. Bahkan mungkin ya beli baju apa itu yang nilainya tidak besar, kalau sampai jutaan ke atas yang lebih besar nilainya itu harus ijab, saya jual, kemudian yang beli ya saya beli gitu, ya harus ada ijab kabulnya, ya. Nah ini ya asnaf, ya kalau tidak sama ya hadisnya tadi itu keterangan emas ya dibeli dengan perak atau gandum beli sama jagung banyak. Hadil asnaf wa yajuzu, maka boleh ya kaifa fabi'u kaifa syi'tu, maka jual belilah kamu seperti apa yang kamu kehendaki. Idza kana hadan biadin, apabila kontan ya dilakukan saat itu juga sebelum berpisah akadnya ya. Man zada wistazada waqad arba, orang yang ya menambahin ya dan mengurangin ya maka orang itu berarti telah melakukan riba. Al-akhid al-mu'ti, orang yang memberi atau orang yang al-akhid yang mengambil ya yang membeli, atau al-mu'ti dan yang memberi ya, yang mengambil dan yang memberi fihi sawa, dalam dosanya ini ya sawa adalah sama ya. Jadi sama-sama haram, sama-sama dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Mudah-mudahan Allah memberi rezeki kita rezeki yang halal, bukan rezeki yang riba ya. Dan mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk melakukan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memberikan sebab kepada kita, pada sebab-sebab kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita tetap istiqamah dalam menjalankan agama, dalam menjalankan perintah Allah, agama, dalam melakukan taat kepada Allah, ibadah kepada Allah, melaksanakan kewajiban-kewajiban kita. Mudah-mudahan semua Allah menerima amal kita semua, menyampaikan kita dalam bulan Ramadan ya, dan memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat melakukan dalam bulan Ramadan amal-amal yang mulia, amal-amal yang disunnatkan kita di dalam melakukannya dalam bulan Ramadan ya, seperti tarawih, tadarus dan lain-lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم انفعنا بما علمتنا وانفعنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اللهم اللهم ارزقنا علما نافعا وارزقنا اللهم يا من وفي علوك كائن، يا من وفي يدي حميد، يا من في مجدي متين. اللهم اكرمنا بنور الفهم والعبد وارزقنا الحكمة والعقل واخرجنا من الوهم وارزقنا فهم النبيين افضل المرسلين وانهم الملائكة المقربين يا ارحم الراحمين يا رب. وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين.